Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedang Sepiti. Hari ini kita akan masuk kepada praktek pelajaran IoT. Sebagaimana sudah kita praktekkan pada video sebelumnya, kita sudah menggunakan sensor gerak dan sensor jarak. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek menggunakan Arduino, dan sensor yang akan kita pakai adalah sensor api atau flame sensor. Silakan diikuti video ini dengan baik, dan mari kita mulai praktek kita hari ini. Yang Bapak sebutkan pada pengantar di video ini bahwa kita akan membuat sebuah proyek menggunakan sensor api, yang mana proyek ini bisa bermanfaat kepada kita untuk mengirimkan informasi kalau sekiranya di sekitar kita ada nyala api. Adapun alat-alat yang akan kita pakai adalah, yang pertama, alat yang akan kita pakai adalah Arduino Uno sebagai microcontroller dalam proyek ini, ya. Kemudian kita menggunakan sensor api, ya. Ini dia sensor apinya yang akan menangkap cahaya api, ya, bagian di depan ini. Kemudian ada potensio berada di sini, itu bisa bermanfaat untuk mengatur sensitivitas daripada sensor kita, ya. Jadi kalau sekiranya apinya besar baru terbaca, itu bisa kita atur dari alat ini, ya. Atau misalkan mau sensitivitasnya tinggi, apinya kecil, dia akan langsung terbaca. Kemudian kita memerlukan buzzer atau alarm, atau juga bisa kita menggunakan speaker kecil. Fungsinya nanti untuk mengeluarkan suara kalau sekiranya ada api yang terbaca oleh sensor kita. Ini namanya adalah buzzer. Kita memakai kabel jumper, ya, ini dia kabel jumper. Fungsinya nanti untuk menghubungkan antara sensor dengan Arduino, atau nanti antara buzzer dengan Arduino. Kita di sini menggunakan kabel data, ya. Fungsinya seperti yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya, yaitu untuk mengirimkan program dari komputer kepada Arduino. Kemudian untuk pengetesan, kita menggunakan sumber api, ya. Bapak di sini menggunakan sebuah mancis, ya, nanti akan berfungsi untuk sumber api yang akan mengetes apakah proyek ini bekerja dengan baik atau tidak. Yang akan kita pergunakan dalam proyek ini, selanjutnya kita lihat bagaimana gambar pemasangannya. Ini adalah Arduino kita. Kemudian nanti ada kabel data menuju ke PC atau ke laptop. Berikutnya, ini adalah buzzer. Fungsinya seperti Bapak sebutkan tadi adalah untuk mengeluarkan suara. Kemudian ini adalah sensor api atau flame sensor. Proyek ini kita akan menggunakan bagian digitalnya. Yang pertama adalah bagian negatif atau ground. Ground dari digital itu kita hubungkan ke ground di buzzer. Kemudian pin nomor 12, ya, pin nomor 12 kita hubungkan dengan positif di buzzer. Kemudian kita menghubungkan lagi ground atau GND dari Arduino menuju ke GND
atau ground pada sensor. Kemudian kita ambil nanti 5 volt. 5 volt dari Arduino ke sensor. Ya, yang terakhir adalah ada satu lagi kabel dari sensor menuju pin nomor 2. Pin nomor 2. Jadi sekarang kita lihat yang kita pakai adalah ground, kemudian pin 12 sebagai output ke buzzer, kemudian pin nomor 2 sebagai sumber informasi yang berasal dari sensor, dan 5 volt itu adalah sumber tegangan menuju ke sensor dan groundnya. Ya, sekarang kita akan melakukan pemasangan kabel. Sekarang kita akan memasang kabelnya ya. Ini adalah buzzer. Buzzer seperti Bapak sebutkan. Groundnya itu kita pasang ke ground di digital. Ya, ground di digital. Seperti ini. Kemudian positifnya itu kita masukkan kepada pin nomor 12. Ya, seperti ini. Ya, pin nomor 12. Kemudian kita akan memasang kabel dari sensor. Sebagaimana dilihat bahwa pin di sensor ini ada 3. Ya, ada ground, kemudian ada digital output atau DO dan VCC, yaitu 5 voltnya. Jadi di sini kita menggunakan 3 kabel jumper. Ya, 3 kabel jumper. Oke, sudah dipasang. Kemudian kita hubungkanlah dari sensor ini menuju ke Arduino. Yang pertama adalah ground ya. Ini ground. Di sensor itu berada di bagian tengah. Bagian tengah dari sensor ini kakinya ada 3. Yang tengah adalah ground. Kita hubungkan dengan ground yang ada di power, pin power. Seperti ini. Kemudian adalah VCC, ya, VCC atau sumber tegangannya 5 volt. Kita hubungkan ke 5 volt di power. Oke, seperti itu. Akhir kita akan menghubungkan antara output digital atau DO menuju ke pin nomor 2. Bagaimana yang sering Bapak sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pin digital pada Arduino itu bisa kita pergunakan untuk input dan bisa untuk output. Ya, contohnya seperti ini. Output adalah pin 12, kemudian inputnya adalah pin nomor 2. Terakhir, kita akan menggunakan kabel data menghubungkan antara Arduino dengan komputer kita. Setelah kita memasang kabel, selanjutnya kita akan menulis program menggunakan aplikasi Arduino. Oke, ini sudah Bapak tulis programnya. Nanti akan ada penjelasan atau tulisan yang lebih besar ya. Dilihat di sini bahwa kita menggunakan untuk membuat 2 variabel. Yang pertama adalah pin sensor. Ya, satuan data yang masuk ke dalamnya adalah data integer,
Nilainya adalah 2, ya, itu menuju ke sensor tadi. Kemudian pin buzzer, ya, pin buzzer adalah pin nomor 12. Sebenarnya ini bukan sebuah ketetapan ya, 2 dan 12. Kamu bisa mengganti sesuai dengan keinginan ya. Kemudian ada bagian void setup atau bagian persiapan, yaitu kita memulai dengan port serial ya. 9600 itu adalah ketetapan dari port serial. Dan di sini kita menentukan bahwa pin sensor akan menjadi input dan pin buzzer akan menjadi output. Kemudian ada perulangan void loop. Ada sebuah variabel namanya state, ya, bisa diganti namanya variabel, bisa kamu ganti ya. Isinya adalah pembacaan dari pin sensor. Ya, pin sensor tadi apakah dia sedang membaca atau mendeteksi ada api atau tidak. Jika state-nya adalah low, ya, artinya nilainya rendah. Sementara status awalnya itu adalah high, ya. Jika dia low, maka pin buzzer itu akan menjadi high. Artinya akan mengeluarkan suara. Dan mengeluarkan suara diikuti dengan munculnya tulisan terdeteksi ada api. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian setelah if itu temannya atau lanjutan dari if itu adalah else. F digital right, artinya jika state itu tidak low, ya tidak low, maka pin buzzer akan menjadi low. Ya, jadi buzzer itu tidak akan mengeluarkan suara dan serial atau nanti tulisan yang akan muncul itu adalah tidak ada api. Dan ini akan diulangi pada waktu 500 milisecond. Setelah kita menulis, ya, setelah kita menulis program ini, maka kita akan mengupload. Untuk diingat kepada siswa sekalian, jangan lupa sebelum kamu menulis program ini, pastikan ya antara Arduino dengan aplikasi Arduino ini sudah terdeteksi. Ya, kamu bisa caranya melihat dari tools, kemudian pastikan boardnya itu sudah Arduino Uno, oke? Dan portnya juga nanti harus sudah bisa terbaca kepada COM yang ada di komputer kita. Kalau ini sudah ditulis, maka saatnya kita memeriksa apakah baris program kita benar atau tidak dengan mengklik verify. Seperti ini. Ya, kalau tidak ada error, maka akan muncul tulisan di bawah yang menunjukkan tidak ada error ya, artinya tidak ada tanda-tanda merah di situ. Artinya kita tidak menemukan error, selanjutnya kita akan mengupload program ini ke Arduino. Tanda upload ada di samping verify, ini ya. Diklik. Jika sudah kita upload, bisa kita lihat hasilnya di serial monitor. Ya, kamu bisa klik tools, kemudian ada serial monitor di sini. Nah, ini ada tulisan tidak ada api ya, tidak ada api. Sekarang kita akan mentes menggunakan sumber api seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bapak di sini memiliki sebuah mancis. Jadi kalau ada api ini harusnya dia akan mengeluarkan suara. Ya, harusnya alat ini akan mengeluarkan suara. Ya, kita akan mentes sekaligus kita akan lihat tulisan ini nantinya akan berubah dari tidak ada api menjadi terdeteksi ada api. Ya, ini mancisnya Bapak hidupkan. Ya, ini dilihat
ada tulisan tidak ada api. Kalau sekiranya Bapak hidupkan mancis ini, maka akan berganti tulisan dengan ada api yang terdeteksi. Ya, bisa dilihat ada tulisan terdeteksi ada api. Ya. Matikan lagi. Kemudian hidupkan lagi. Ya, di situ muncul tulisan terdeteksi ada api ya. Bapak perhatikan. Tidak ada api muncul, kemudian diulang lagi ya. Terdeteksi ada api. Garis besar, program kita ini sudah berhasil untuk membuat alat pendeteksi api, ya, menggunakan Arduino dan sensor api. Pengembangan dari proyek ini, ya, kamu bisa membuat banyak hal. Mungkin suara daripada buzzer ini bisa dikuatkan lagi, ya, menggunakan pengeras suara yang lebih bagus, sehingga alarm ini bisa memberikan pengetahuan kepada lebih banyak orang lagi bahwa sudah terdeteksi ada api. Demikian praktek kita hari ini, ya, tetap semangat mengikuti pelajaran IoT ini karena kita akan masuk nanti kepada proyek-proyek yang lebih menarik. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, silakan dilihat di gambar berikut ya. Ini adalah Arduino